Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Hendra selaku dosen mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami yang mana kami berjudul pemanfaatan visualisasi data untuk mengidentifikasi tren produksi, distribusi, dan kinerja konten Netflix. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 22 kelas I1 dan saya sendiri Kevin Azaria Farel dengan NIM akhir 038. Dan saya bisa Rasidin Sasmita dan NIM akhir 014. Yang pertama akan kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan industri video streaming dalam 2 dekade terakhir ini telah mengubah cara masyarakat untuk mengakses hiburan. Dan Netflix ini menjadi pelopor layanan over the top atau OTT yang sukses beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Dan dengan pertumbuhan pasar streaming global yang mencapai sampai 50,11 miliar US dollar pada tahun 2020, Netflix ini menunjukkan ekspansi besar melalui produksi dan distribusi konten global. Dan karena dataset penelitian ini tidak memuat data pelanggan maupun finansial perusahaan, jadi fokus kami arahkan ke produksi konten, performa, dan juga film dan variasi genre untuk tetap memperoleh insight strategis melalui visualisasi data dengan menggunakan Tableau. Lalu rumusan masalah yang kita bahas di sini adalah yang pertama bagaimana pola ekspansi dan distribusi konten Netflix secara global. Lalu bagaimana produksi konten antar wilayahnya. Lalu bagaimana hubungan antara production budget dan juga box office revenue. Lalu ada bagaimana tren pertumbuhan konten original dan non-original Netflix. Lalu bagaimana penambahan konten tiap tahunnya dan bagaimana perbedaan preferensi genre antar wilayah. Kemudian untuk tujuan dan manfaat, yang pertama tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan tren ekspansi global konten Netflix. Kemudian yang kedua menganalisis perbandingan produksi per region. Dan yang ketiga mengidentifikasi hubungan budget dan juga revenue. Yang keempat adalah membandingkan konten original dengan konten non-original, menampilkan tren penambahan konten per tahun, dan yang terakhir untuk menganalisis distribusi genre berdasarkan wilayahnya. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama adalah referensi strategi produksi, dan diversifikasi pasar bagi perusahaan OTT, contoh penerapan data visualization untuk analisis industri kreatif, dan wawasan bagi mahasiswa dan juga peneliti dalam mengeksplorasi data bisnis. Lalu metode penelitian di sini kita dimulai dengan pengumpulan data dari sumber yang relevan, lalu data yang telah terjamin kualitasnya kemudian diproses ke tahap visualisasi dan pembuatan dashboard agar informasi yang terkandung dapat disajikan secara jelas dan terstruktur. Alur ini memastikan setiap tahap berjalan sistematis dan saling mendukung sehingga data siap dianalisis lebih lanjut. Nah, pengumpulan datanya ini kita peroleh dari dataset publik Netflix Movies and TV Shows yang tersedia di Kaggle dengan link yang sudah terlampir dan visualisasi data yang telah valid kemudian divisualisasikan menggunakan Tableau. Visualisasi mencakup peta persebaran konten global, distribusi genre, tren pertumbuhan jumlah konten dan pelanggan serta kinerja keuangannya tadi yang menyangkut box office dan revenue-nya. Kemudian untuk sumber datanya, di sini kami ambil dataset berjudul Netflix 2025 User Behavior Dataset dengan record sebanyak 210.000 dengan format CSV. Kemudian untuk jumlah datanya, di tabel yang kami ambil ini, kita fokus di tabel movies dengan jumlah data 1040 baris. Dan datanya bersifat sintetis, namun tetap realistis. Jadi berisi judul, jenis konten, genre, tahun rilis, negara, bahasa, anggaran produksi, pendapatan box office, dan status originalitas yang akan kita bahas lebih detail untuk atribut masing-masingnya. Yang pertama dari movie ID yaitu kode unik dari setiap film, kemudian ada title untuk judul kontennya, kemudian content type yang berjenis string untuk mengidentifikasi jenis konten seperti movie, TV series, dokumentari, atau limited series. Kemudian yang keempat ada genre primary yaitu untuk genre utama dari kontennya, misalnya seperti action, drama, atau komedi. Ada juga genre secondary yaitu genre tambahan yang dimana ini opsional untuk melengkapi kategori atau genre utamanya. Kemudian release year, di mana ini adalah tahun rilis kontennya. Kemudian ada duration minute, yaitu durasi konten dalam satuan menit. Kemudian ada rating, yaitu untuk klasifikasi usia atau penilaian sensor seperti G, PG, R, dan lain sebagainya. Kemudian ada language untuk bahasa utama yang digunakan dalam konten. Lalu selanjutnya adalah country of origin dengan tipe data string, yaitu negara tempat produksi konten. Lalu ada IMDb rating dengan tipe data float, yaitu skor ulasan berdasarkan penilaian pengguna IMDb.
Lalu ada production budget, float, estimasi biaya produksi konten dalam satuan USD. Lalu ada box office revenue, seperti production budget, tapi isinya adalah pendapatan box office dari konten dalam satuan US dollar. Lalu ada number of seasons menggunakan integer, yaitu jumlah musim untuk konten berseri. Lalu ada number of episode, integer, jika jumlah berisikan jumlah total episode dalam serial. Lalu ada is Netflix original, tipe data boolean itu mengidentifikasi apakah konten merupakan produksi asli Netflix atau tidak. Lalu ada added to platform, yaitu tipe data date, tentang tanggal konten ditambahkan ke platform. Lalu yang terakhir adalah content warning, tanda boolean, yaitu menandakan apakah konten memiliki peringatan khusus. Lalu metode penelitiannya adalah yang pertama import data, jadi file CSV-nya itu dihubungkan melalui connect di Tableau, lalu text file di Tableau itu otomatis mendeteksi tipe data dan memverifikasi kelengkapannya. Nah, ini nanti akan ditampilkan di data source view seperti yang dilampirkan. Lalu kita di sini membuat 6 worksheet sesuai dengan fokus analisisnya dan menghasilkan 6 worksheet dashboard yang sudah diklasifikasikan. Baik, kita masuk ke hasil yang pertama untuk visualisasinya yang kami beri judul Global Expansion. Jadi di sini adalah menggambarkan bagaimana persebaran produksi konten di Netflix berdasarkan negara asalnya. Di sini kami visualisasikan menggunakan peta dan hasilnya dengan Amerika Serikat yang mana dia mendominasi karena dia menjadi pusat industri hiburan global. Kemudian untuk Kanada dan Inggris, dia juga berkontribusi besar, sementara terjadi peningkatan produksi di negara Asia seperti India dan juga Jepang, yang artinya ini menandakan strategi ekspansi global Netflix. Jadi secara keseluruhan, hal ini mencerminkan upaya Netflix dalam memperluas jangkauan dan menghadirkan konten yang beragam secara internasional. Kemudian untuk yang kedua, kami berjudul Regional Production. Jadi di sini kami menggambarkan dengan visualisasi yang pertama adalah berupa pie chart dan yang kedua adalah bar chart. Jadi di sini kami ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat ini menjadi negara dengan produksi konten Netflix yang terbanyak. Bisa dilihat di pie chart dan juga bar chartnya negara USA memiliki jumlah yang paling besar dengan mencapai lebih dari setengah dari total keseluruhan. Dan ini artinya Netflix masih memiliki ketergantungan pada pasar industri hiburan di Amerika. Namun juga bisa dilihat terjadi peningkatan kontribusi dari negara-negara yang lain seperti Korea Selatan, Kanada, Inggris, dan juga Jepang, India, yang artinya ada diversifikasi produksi. Yang ini artinya menandakan strategi ekspansi global Netflix yang mulai berfokus pada pengembangan konten di wilayah Asia untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan audiens yang terus berkembang. Selanjutnya adalah perbandingan box office revenue dan production budget. Jadi visualisasi ini menggambarkan hubungan antara anggaran produksi dan pendapatan box office dari berbagai film Netflix, baik yang orisinil maupun yang non-orisinil. Di sini yang orisinil kita tandai sebagai yang hijau, lalu yang non-orisinil berwarna merah. Nah, sebagian besar film memiliki anggaran di bawah 50 juta dolar dengan variasi pendapatan yang beragam. Contohnya film Queen Hero yang berhasil meraih pendapatan tertinggi sekitar 1 miliar dolar meskipun biayanya rendah. Sedangkan ada film Mike West justru memperoleh hasil yang kecil meski beranggaran besar. Nah, garis tren ini menunjukkan hubungan yang lemah antara anggaran dan pendapatan, terutama film yang orisinal Netflix. Dia itu hampir menunjukkan garis tren lain yang hampir datar. Dia sama sekali tidak ada korelasi positifnya. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan film tidak hanya ditentukan oleh besarnya biaya produksi, tetapi juga faktor lain seperti promosi dan preferensi penonton. Lalu ada perbandingan antara konten original dan non-original Netflix. Visualisasi ini menunjukkan perbandingan jumlah konten Netflix original dan non-original dari tahun 2020 hingga 2025, di mana konten non-original secara konsisten mendominasi setiap tahun. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan lebih dari 200 konten, dan sebagian besar berasal dari pihak ketiga. Sementara itu, jumlah konten original cenderung stagnan bahkan menurun pada tahun 2025. Tren ini menggambarkan bahwa Netflix ini masih lebih mengandalkan lisensi konten eksternal dibandingkan produksi internal, meskipun konten original tetap berperan penting dalam memperkuat identitas dan daya saing platform.
Baik, untuk visualisasi yang berikutnya berjudul Content Addition Over the Years. Jadi di sini kami gambarkan menggunakan stack bar chart yang menunjukkan tren penambahan konten Netflix berdasarkan jenis kontennya dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Di mana bisa kita lihat di kategori movie ini secara konsisten dia mendominasi dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan 99 judul. Kemudian TV series dia berada di posisi yang kedua dengan tren yang cukup stabil. Sementara jenis lain seperti limited series, dokumenter, dan stand up comedy turut meningkat meski dalam jumlah yang lebih kecil. Jadi secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah konten hingga 2024 sebelum akhirnya sedikit menurun di 2025 yang mencerminkan upaya Netflix untuk memperluas katalog dan memperkuat daya saing melalui fokus pada film dan serial yang paling diminati pengguna. Kemudian untuk visualisasi yang terakhir, genre distribution per region. Jadi kami gambarkan menggunakan 100% stack bar chart yang mana menunjukkan distribusi genre-genre yang ada di konten Netflix berdasarkan negara asal produksinya. Bisa dilihat bahwa Amerika Serikat yang berwarna ungu dan Korea Selatan menjadi negara dengan variasi genre yang paling beragam, mencakup drama action hingga eh, drama dan juga komedi. Genre drama dan action tampak paling dominan dan tersebar merata di berbagai negara, menandakan bahwa kedua genre memiliki daya tarik universal dan menjadi jenis konten yang paling diminati di pasar global. Oke, selanjutnya kita beralih ke dashboard. Jadi di sini kita sudah klasifikasikan menjadi tiga dashboard, yaitu yang pertama adalah global dan regional production. Visualisasi ini menampilkan distribusi produksi konten Netflix berdasarkan negara dan wilayah. Amerika Serikat terlihat sebagai produsen terbesar, diikuti oleh Korea Selatan, Kanada, dan Inggris. Tren ini menunjukkan ekspansi produksi ke Asia dan Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Nah, poin penting yang bisa kita ambil dari dashboard ini adalah kita bisa melihat bahwa AS ini masih dominan sebagai pusat produksi global. Negara Asia dan Eropa ini mulai berkontribusi secara signifikan dan menunjukkan strategi diverifikasi konten lintas negara oleh Netflix. Lalu yang kedua adalah dashboard financial performance and original content. Dashboard ini menggabungkan visualisasi scatter plot dan juga bar chart di sini menggambarkan hubungan antara production budget and box office, revenue, serta perbandingan konten original dan non-original. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa anggaran besar tidak menjamin pendapatan tinggi, sedangkan konten non-original masih mendominasi katalog meski tren produksi original terus meningkat. Nah, poin penting yang bisa kita dapat adalah korelasi budget dan revenue ini cenderung lemah. Lalu adalah konten non-original masih lebih banyak. Lalu yang terakhir adalah produksi original meningkat setiap tahun mendukung strategi identitas merek Netflix. Kemudian untuk dashboard yang terakhir kami buat adalah kami berjudul Content Growth and Genre Preference. Jadi di sini kami menggabungkan dua visualisasi terakhir, yaitu stack bar chart dan juga 100% stack bar chart. Jadi di sini memperlihatkan tren penambahan konten Netflix per tahun, serta distribusi genre berdasarkan wilayahnya. Di sini bisa kita lihat movie masih mendominasi, namun jenis konten lain seperti dokumenter dan serial juga semakin berkembang. Dan genre yang paling populer di berbagai negara adalah drama dan juga action. Dan poin penting yang bisa kita ambil dari dashboard ini adalah pertumbuhan konten ini stabil setiap tahunnya. Kemudian diversifikasi jenis konten juga meningkat dan terdapat dua genre yang dominan yaitu drama dan juga action. Baik, untuk kesimpulan yang bisa kami ambil dari Project UTS ini adalah analisis data Netflix Movies menggunakan tableau ini menunjukkan bahwa produksi konten masih didominasi di Amerika Serikat. Namun juga terjadi ekspansi ke negara lain seperti Korea Selatan, Kanada, dan Inggris. Kemudian hubungan antara budget dan box office terbukti lemah, menandakan keberhasilan film ini lebih dipengaruhi oleh kreativitas dan juga strategi promosi. Konten non-original juga masih mendominasi dibandingkan yang original. Insight yang diperoleh yaitu Netflix perlu menyeimbangkan produksi original dan lisensi eksternal serta memperluas variasi genre dan wilayah produksi, terutama di Asia, untuk memperkuat daya saing globalnya. Kemudian untuk saran yang bisa kami berikan adalah untuk penelitian selanjutnya, kami sarankan menggunakan dataset yang lebih luas dengan menambahkan dimensi yang lain seperti jumlah pelanggan misalnya, tingkat keterlibatan pengguna, dan juga data keuangan
agar hasil analisis yang dibuatkan ini bisa menggambarkan kinerja Netflix secara lebih komprehensif. Dan selain itu, pengembangan dashboard interaktif berbasis real-time data juga dapat meningkatkan nilai praktis analisis, terutama bagi pengambil keputusan di industri streaming yang membutuhkan pemantauan tren secara dinamis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi Project UTS yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.